Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Coba anak-anak Ustaz yang lain perhatikan ya, kita fokuskan diri kita untuk mengikuti pembelajaran ini. Coba antum lihat buku cetak antum dulu, buka buku paketnya ya. Ini sebelum antum memulai pembelajaran, ada hal yang ingin Ustaz sampaikan terlebih dahulu. Tutupkan mata ya, coba perhatikan. Hari ini kita materinya, kalau antum memiliki adik atau kelas 9, ini materinya mirip sekali ya anak-anak Ustaz ya. Materinya mirip sekali, hanya saja ya antum bisa berbagi ya untuk materi ini. Perhatikan, coba lihat buku kita, antum ngambil buku 137 ya anak-anak Ustaz, yaitu mengenai ikan konsumsi ya. Ikan konsumsi, kita bisa lihat ini medianya di halaman 137 ini. Kita bisa lihat medianya ada yang kolam ya, kolam alami, perhatikan. Kemudian kolam terpal ya, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk setengah lingkaran. Tetapi saat buku ini ditulis, ini mungkin ya, ini edisi tahun 2017, teknik pembudidayaan dengan budik damber ini belum tren ya, belum tren. Tapi sekarang banyak sekali orang yang membuat budidaya ikan ataupun budidaya yang lain di lahan-lahan yang sempit ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk lahan sempit itu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Bahkan sekarang ada orang yang ternak di lahan sempit, kemudian ada budidaya ikan lahan sempit ya kan, tetap bisa menghasilkan ya. Ini ada satu buah video yang ingin Ustadz tampilkan ya, tapi ini tidak ada suaranya yang keras karena ya, nah laptopnya agak jadul ya. Ya, perhatikan. Ini adalah memanfaatkan halaman yang sempit sebagai tempat budidaya ikan konsumsi. Pertama, jenis ikan konsumsi ini kan banyak ya. Ada jenisnya ikan mas, ikan air tawar khususnya ya, ikan air tawar. Ada ikan mas, ada ikan lele, nggak nampak ya, ikan lele. Kemudian ada ikan gurame, ikan nila, ada juga sekarang ikan gabus ya. Ikan gabus ini dibudidaya orang juga sekarang. Belut ya, ya bisa lah. Ya itu memang ikan yang, kalau antum melihat ikan gabus ini harganya mahal, lebih mahal daripada ikan lele ya, karena mungkin omega 3-nya lebih tinggi. Nah, seperti ini. Tapi dari beberapa jenis ikan ini, ada ikan yang memang
Ya, ini tidak sulit untuk memeliharanya. Perawatannya maksud Ustaz, ya. Perawatannya. Karena apa? Dia bisa bertahan di air yang keruh misalnya, ya kan? Ya, keruh. Dan masa panennya cepat. 3 bulan udah bisa panen. Kalau ikan gurami, ya, masa panennya bisa sampai 6 atau 8 bulan. Dan ikan gurami tidak bisa kita buat di lahan yang sempit. Bisa. Ustadz pernah coba. Ustadz buat juga budik damber ikan gurami, Ustadz buat juga budik damber ikan lele. Ya, ikan lelenya ada 2 kali panen, ikan guraminya belum panen-panen. Iya, karena lahannya sempit. Hidup juga. Tapi ikan gurami kalau kecil, sekarang udah sini lah. Udah nggak ada. Ya, jadi pertama, ya anak-anak Ustadz, ini kita harus pilih lah sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kita yang baru belajar, kita kan baru nih. Ya, walaupun ada juga Ustadz, Anda udah lama sebenarnya menekuni budidaya ini. Ya, udah lama Anda menekuni budidaya ini. Karena Abiana ada kolam di rumah. Ya, bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Jadi harus kita pilih mana perawatannya yang mudah, bisa di tempat yang sempit, ya. Kalau ini sangat Ustadz usul rekomend ya untuk ikan lele ini. Atau ada lagi yang kira-kira, Ustadz, Anda mau ikan patin misalnya. Ikan patin bisa juga ya? Bisa. Ikan patin, ya. Nggak dibacanya yang tadi kan? Nggak dibacanya, makanya tidur aja lah antum. Makanya di awal tadi Ustadz sengaja, tampilkan itu sengaja, biar berubahlah antum cara belajar antum hari ini. Ya. Coba. Jadi seperti ini anak-anak ya. Coba kita lihat, makanya ini Ustadz pilih ikan lele. Kita lihat ya videonya. Ini suaranya kebetulan tidak begitu keras karena ya. Ya, ini yang ditutup pakai tutupnya ini, dan di atasnya diberikan tanaman sayuran. Ya. Bisa besar ya. Ini tanaman selada. Ya, ini minimal antum untuk kebutuhan keluarga antum, ya. Antum sudah bisa sayuran dan ikan. Kebutuhan sehari-hari. Jadi siapa tahu nanti di masa-masa paceklik, ya kan? Di masa-masa nanti kiriman pondok susah, ya kan? Iya, kita tunggulah memang. Namanya kita, kalau kita langsung letakkan langsung besar, ngeri juga kita. Ya, airnya ini, ya, airnya ini kalau misalnya nanti antum terasa udah bau, antum bisa tuang atau bisa disiramkan ke tanaman ya. Jadi subur tanaman. Kalau antum punya bunga-bunga tanaman, air bekas ikan itu disiramkan ke tanaman bunga, dia jadi pupuk organik. Ya. Ya. Ya, tentunya jika ini antum praktekkan di rumah, ya, nggak mesti harus halaman yang luas ya. Mungkin daerah seperti ini ada ya di rumah antum ya, lokasi-lokasi seperti ini, nggak ada?
Udah dibangun semua, batu semua. Teras-teras nggak ada. Garasi-garasi. Ini nyimpan mobil di mana? Ada ya. Nggak di garasi. Oh, nggak di garasi. Depan rumah. Iya. Nah, berarti bisa lah depan rumah buat. Karena depan rumah ada jalan umum lah. Oh. Ya, dia ini membuat budidaya ikan lele dan ikan gabus ya. Jadi nggak satu jenis, dia ada ikan lele dan ikan gabus. Tapi anak-anak Ustadz, di awal itu pasti kita akan mungkin ada kegagalan biasa itu anak-anak Ustadz ya. Ya, jadi antum bisa pakai sawi, selada, kangkung untuk tanamannya. Bayam bisa, ya. Cabe, kalau cabe butuh tanah ya. Ya. Ya, maksud Ustadz nanti akan kita bicarakan itu ya setelah kita lihat videonya ya. Tanaman-tanaman air ya Nana Ustadz ya, jangan antum pakai tanaman-tanaman yang berbatang besar yang nggak bisa tumbuh lah di sini ya. Ya, ini ada yang dipasang itunya ya, bawahnya dikasih ya untuk airnya, tapi tetap nggak berfungsi untuk ini, cuman untuk buang air aja. Kalau untuk kontrol air tidak itu ya. Ya, jadi jangan terlalu banyak antum nanti mengisinya. Kalau embernya seperti ini 10 ekor sampai 20 ekor bisa satu ember. Tapi kalau terlalu banyak nanti dia bisa mati karena kekurangan oksigen. Ya, oksigen. Ya. Pemberian pakan juga jangan antum banyak-banyak biar cepat besar. Dia kalau nggak dimakan, makanannya mengendap jadi meracuni nanti ya, bau, kotor. Airnya ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Subur ya. Ya, Ustadz sering melihat ya, teknik ini digunakan oleh peternak-peternak ikan. Biasanya peternak ikan itu dia selalu menanam tanaman. Ada tanaman apanya? Sampingannya. Gunanya apa? Agar air-air bekas ikan ini tidak terbuang sia-sia. Ya, bisa dimanfaatkan sebagai ini pupuk organik. Apalagi jatuh, banyak kali jatuh. Baik ya. Jadi kira-kira sampai sini ada yang ingin antum tanyakan? Ya. Silakan. Seto kira-kira. Hah? Harga ember kita tengok dulu ya, Tokopedia ya. Berapa kali sehari itu, San? Sehari, beli lagi lah saat beli. Berapa kali sehari bersihkan? Beli lagi. Ya, tunggu dulu. Ini ada pertanyaan dari si Rapi, bentar. Kita cek dulu. Enggak lah, ini mahal ini. Nah, ini ada yang harga
Segini ya berarti 49.000 ya? Hah? Inilah pas nih. Berapa saat? Ya, sekitar segitu ya. Ini ukuran 80 liter. 80 liter. Ya kan? Perhatikan anak-anak Ustaz. Perhatikan. Ustaz kan sering bilang sama antum. Ya. Ustaz sering bilang sama antum bahwa kita ini membuat kerajinan ataupun tugas-tugas prakarya ini bukan dari sesuatu yang harus kita modalkan dengan modal besar. Perhatikan, Ustaz sering membilang kita kalau bisa benda-benda nggak terpakai itu antum bisa olah menjadi sebuah kerajinan. Begitu juga dengan hal yang lain, agar kita tuh membiasakan diri kita memanfaatkan apa yang ada. Contohnya kemarin tuh ada yang bilang sama Ustaz Sad, anak di rumah itu ada bekas bak mandi nggak terpakai, itu bisa. Atau mungkin ada yang menggunakan cat, anak di rumah tuh ada bekas cat 25 kilo. Nah, di sini juga ada, di video ini ada dia menggunakan cat yang 25 kilo. Kita perhatikan. Hanya saja, dengarkan, hanya saja dia tidak perlu banyak isinya. Ayam masak ayam. Ayam tuh kelas 12. Ah, ini. Ya, ini. Perhatikan. Ini, perhatikan Ustaz. Ini adalah kaleng bekas cat yang 25 kilo. Kalau ini antum bisa dapatkan di toko-toko, di tempat jual barang-barang loak ya. Itu ada bekas. Ya mungkin harganya sekitar 10.000 atau 15.000 lah. Ya kan? Tapi kalau ada di tempat-tempat loak itu juga ada yang kalau antum dapat yang bekas tong plastik, itu malah bagus. Bisa banyak dia, tong plastik. Ya kadang ada itu. Tong plastik ini walaupun dia ada bocor bisa dipakai. Maksudnya bocor atasnya kita bisa belah kan, separuh bisa kita gunakan. Jadi manfaatkan aja, nggak usah antum mikir, aduh ini harus beli di Balikado nih, harus beli baru nih, jangan seperti itu, ya seperti itu. Tengok di rumah tuh apa kira-kira? Ustaz, ada nih Ustaz, bekas tong bekas, ya kan, digunakan. Ada juga yang bilang sama Ustaz, anak di rumahnya ada bekas bathtub Ustaz, bathtub. Wah, ini bisa banyak nih ya kan, bisa banyak, manfaatkan. Tapi ingat anak-anak Ustaz, kita upayakan biar ini menarik, jangan jadi kumuh. Tahu kumuh ya? Apa-apa asal-asal nggak dirapikan, nggak apa, diletakkan aja. Nanti pemilik pun marah, ya kan? Udah bekas kaleng cat, nggak dibersihkan kalengnya, diisi aja, ya kan? Bersihkan dulu, dirapikan, nah baru di. Jadi menarik. Kalau seperti ini yang kita lihat, ini kan menarik sekali ya. Ditata rapi, nah, seperti itu. Maksud Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Boleh. Yang penting antum laporannya beda-beda. Ya. Nah, itu boleh. Ada lagi kira-kira? Karena sama itu. Kalau dia tuh memang ikan konsumsi juga. Ada lagi kira-kira? Ustaz, anak-anak pondok Ustaz. Nah. Ya, ini Ustadz akan buat menjadi kelompok. Ya, ini Ustadz akan buat jadi kelompok. Boleh maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang. Ya, minimal sendirian. Karena mungkin Ustadz, anak kayaknya nih semangat ini untuk membuat ini, kayaknya sendiri lebih fokus sana nih, ya kan? Silakan. Ya. Kalau udah besar, antum fotokan, laporannya ada, ya silakan. Mau antum goreng, mau antum bakar nanti di lapangan parkir sana rame-rame,
bawa dua. Ikan yang kecil itu Mas. Untuk beli ikan, pilihlah, dengarkan, pilihlah ikan yang ukurannya 35. Artinya apa? 3 cm sampai 5 cm. Jangan yang antum beli yang setengah kilo dah, setengah kilo. Kan ada jual yang di yang per kilo itu kan. Bang, coba bang yang agak-agak kecil-kecil sedikit bang. Beli setengah kilo aja. Itu langsung besar kan. Tapi ini saran Ustaz, kalau beli itu itulah yang ukuran 35 atau mungkin ada yang 8 cm boleh. Belinya, dengarkan Muaz, perhatikan. Belinya antum ada di toko-toko ikan hias itu ada juga dia anak ikan lele. Tapi beli yang ikan lele biasa aja yang hitam. Jangan antum beli lele yang albino. Ada lele putih itu mahal. Iya yang putih. Lele yang biasa aja. Mungkin 10.000 dapat 5 biji mungkin ya. Di toko-toko ikan itu. Enggak yang biasa lah. 1.001. Ya, ada lagi kira-kira? Silakan. Ada lagi? Boleh. Mau berkelompok nanti kasih nama kelompoknya. Pekan depan sudah ada laporan anak Ustaz ya. Laporannya gimana? Laporannya antum buat wadahnya berapa ukurannya, berapa liter, kemudian antum isi berapa banyak. Minimal satu orang itu minimal 2 ekor. Satu orang. Minimal. Kalau misalnya satu ember itu ada 4 orang, berarti isi dalam satu ember itu 8 ekor. Kalau misalnya antum dalam laporan itu, dengarkan dulu, Muaz. Dalam laporan itu nanti ada 8 ekor. Pekan pertama misalnya Ustadz mati 1. Antum buat laporannya mati 1. Kenapa? Ini karena mungkin dia kecil, kawannya besar, akhirnya dia dibully, mati. Bisa jadi tuh, makanya antum pilih nanti bibitnya yang sama besarnya. Jangan belinya masing-masing satu kelompok, sama-sama aja. Jadi ketika dia dimasukkan di dalam wadahnya, dia memang udah sejenis ukurannya. Kalau dia besar, kecil, itu bisa boleh. Yang penting tangga antum izin dan antum kasih tahu dia ngasih makannya setiap kapan, wadahnya apa, ya. Tapi kan kita pengen belajar. Kalau kita kayak gitu kan kita cuman menganalisa orang aja. Boleh aja. Kalau nggak pakai tanaman ini Ustaz rasa kalau nggak antum pakai antum rugi, mubazir. Kenapa? Dia cuma terletak di situ, nggak perlu antum siram. Caranya seperti ini. Ini kita lihat, ya. Ini ya, perhatikan. Caranya seperti ini. Kalau antum embernya nanti nggak ada tutupnya, perhatikan. Ini kan hanya antum gunakan. Iya. Dengarkan. Ini kan airnya, pohonnya, kangkungnya itu, antum nggak usah beli bibit kangkung. Antum beli aja kangkung 1 ikat, misalnya. Daunnya antum sayur buat sayuran. Akarnya itu antum masukkan ke dalam aqua cup yang sudah ada arangnya. Tentunya nggak apa-apa, tapi saya sarankan karena apa? Itu juga nanti membuat ikan itu nggak terlalu panas. Kalau di apa? Selain arang antum pakai spons bisa. Kalau ini solusi, kalau ikannya, dengarkan, ikan lele itu kan harusnya ini antum baca lagi tadi. Nah, baca lagi, ya kan? Ya, baca lagi. Jadi kalau dia lompat, ikan lele itu memang lompat. Kalau dia ada tanaman ini nanti besar, dia itu teduh, jadi dia nggak begitu gelisah sekali.
Tapi kalau memang antum pengen dia tuh lebih aman dari nggak usah dikontrol lagi, itu bisa kita buat dengan teknik seperti ini. Ya, tutupnya yang kita buat menjadi kita buat seperti ini. Seperti ini. Ya ada lah. Ya, ini dibolongin. Ada dulu pernah beli TV blender. Terus? Ada yang besar, ada yang kecil. Ya antum pilih. Bukan Oh ya, kalau dia ada nanti seminggu 2 minggu, makanya nanti kan ada laporan. Ada laporan itu, tengok dia nggak semuanya besarnya rata. Kenapa? Karena dia kalah makan. Ya, kalah makan. Sama, melihara ayam juga seperti itu. Ternaknya sama, netasnya harinya sama. Ketika masuk dalam kandang, setelah seminggu, 2 minggu kok satu besar satu kecil, kalah makan. Ya, ya kalau udah kalah makan itu dia kita pisahkan. Ya kalau enggak dia jadi bulan-bulanan. Ya. Ya ada lagi kira-kira? Jadi kalau Kapnya itu dibolong. Ya, kapnya dibolongi, bagian pinggir-pinggir sama bawahnya. Gunanya biar air ini tersentuh ya, harus tersentuh sama kapnya ini harus tersentuh sama air. Ya. Arangnya memang nyerap air dia, biar nyerap air. Arangnya nggak apa-apa basah. Kalau air besar tambah lagi. kalau ada yang besar yang kecil tuh Kalau misalnya air ini sudah nggak menyentuh kapnya ini, tambahin lah. Rasa kangkungnya gimana? Hah? Rasa kangkungnya Antum kirain kangkung yang antum makan itu rasanya kayak mana? dari rumah saya dikasih pare, rasa pare kan. Nggak mungkin lah. Itu nah kan, ini berarti nggak valid informasinya. Ada lagi kira-kira? Ada yang kendala saat anak terkendala masalah apa? Silakan. Ya Muaz, tanya sama Ustaz. Ganti air ketika antum perhatikan ikan ini sudah gelisah atau kelihatan sudah kotor sekali, ya antum tuangkan aja separuh. Kalau antum malas mengurasnya semua, antum kan separuh, nanti isi air baru. Perhatikan untuk membuat airnya. Untuk yang pertama, antum siapkan dulu dari sekarang airnya diendapkan. Kalau antum nggak punya air sumur, nggak punya air hujan, antum siapkan, endapkan dulu airnya. Setelah 2 hari atau sampai 1 minggu, minimal 2 hari, antum baru bisa masukkan ikan. Dalam masukkan ikan, ketika antum beli dalam plastik, jangan langsung masukkan. Letakkan dulu di atas airnya sampai air yang ikan yang di dalam plastik tadi airnya sudah menguap. Kalau udah menguap berarti dia udah menyesuaikan dengan yang ada di dalam baknya. Tinggal antum masukkan. Kalau antum masukkan nanti dia bisa mati, terkejut, stres. Ya, walaupun ada juga yang selamat. Ya. Apalagi kira-kira? Hah? Kalau perlu itu ikan kan? Ya, ikan. Boleh. Ya, tapi jangan antum campur sama ikan lain, nanti mati ikannya. Peliharalah yang bermanfaat, Min. Untuk apa? Ya keren kok kadal. boleh sampai musang-musang di Sofi gitu. Baik ya anak-anak Ustaz, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.